Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berdua tentang perkembangan sejarah Islam dari masa klasik hingga era modern. Perjalanan perkembangan studi Islam dari masa klasik hingga modern menunjukkan bagaimana cara memahami Islam terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pada masa klasik, para ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai metode ilmiah. Mereka tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga memadukan dengan filsafat, sains, kedokteran, dan logika. Metode yang digunakan antara lain, satu, ada metode Bayani yang berpusat pada pemahaman teks suci seperti Al-Quran dan hadis. Dua, ada metode Burhani yang mengutamakan akal dan logika. Tiga, ada metode Tajribi yang mengandalkan pengamatan dan percobaan. Yang keempat, ada metode Irfani yang menekankan pengalaman spiritual dan intuisi. Pendekatan-pendekatan ini membuat Islam pada masa klasik berkembang menjadi peradaban besar yang berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan. Memasuki masa modern, studi Islam berkembang lebih luas dan interdisipliner. Islam tidak hanya dipelajari dari sisi ajaran agama, tetapi juga dikaitkan dengan sosiologi, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Kajian Islam menjadi bagian dari perkembangan global dan ilmu sosial modern. Namun, dalam masa ini muncul juga problematika insider dan outsider, yaitu perbedaan pandangan antara peneliti muslim dan peneliti non-muslim. Beberapa peneliti barat sering meneliti Islam dengan pandangan Eropa yang kadang tidak memahami konteks keimanan dan budaya umat Islam. Meski begitu, ada juga peneliti barat yang jujur dan objektif sehingga hasil penelitiannya tetap bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Secara keseluruhan, dari masa klasik hingga modern, studi Islam terus mengalami perkembangan dan penyesuaian zaman. Islam tidak lagi hanya dilihat sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan, budaya, dan peradaban yang hidup dan dinamis. Dengan menggabungkan nilai spiritual, akal, dan ilmu pengetahuan modern, studi Islam menjadi jembatan antara iman dan kemajuan zaman, serta tetap relevan untuk menjawab tantangan dunia saat ini. Oke teman-teman, itu saja kesimpulan bab 2 mengenai perkembangan sejarah Islam dari masa klasik hingga era modern. Apabila ada salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.